Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini jumpa kembali dengan saya Abdul Talib Ismail bin Ali dalam channel YouTube Abdullah Bijak. Abdullah Bijak, hamba Allah yang berusaha untuk memiliki pengetahuan dan penampilan yang bijaksana. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini di bulan Ramadan sudah masuki malam ke-17. Hampir semua masjid mengadakan memperingati hari besar Islam yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran, yaitu memperingati malam turunnya kitab suci Al-Quran. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang beriman, bagi manusia, dan menjadi pembeda antara yang baik atau yang hak dan yang batil. Karena itu pemirsa sekalian, surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Ini secara tekstual, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhan yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dan dialah Allah yang mengajarkan kamu dengan pena, dengan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Pemirsa sekalian, karena itu dilihat dari aspek historis, Nabi Muhammad SAW pada saat itu kan orang belum mengenal tulisan. Jibril menuntun kepada Rasulullah, ya Rasul baca. Rasulullah menjawab, bagaimana bisa? Saya tidak bisa membaca. Mana Nabi Qari? Saya tidak bisa baca. Bacalah. Akhirnya Jibril menuntun baca, mengikuti. Oh bisa. Karena itu, kenapa ayat ini disebut sebagai atau dicatat sebagai ayat yang pertama? Kan untuk menjadi khalifatullah fil ardh tentu harus menggunakan rasio. Bacalah. Baca ini ada dua cara, ada baca secara tekstual, kauliyah. Yang kedua ada baca secara konteks, kauniyah. Al-Quran itu secara tertulis 30 juz. Tetapi yang tidak tertulis sebesar alam beserta isinya. Makanya itu ada kitab kecil, ada kitab besar. Semua yang terjadi di alam ini tidak pernah akan bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu, disinilah kata Syed Sir Ahmad Khan, seorang pemikir dari India, katakan bahwa Allah itu adalah maha rasional. Allah itu adalah maha adil. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran pasti nampak dalam alam besar. Tidak pernah terjadi kontradiksi. Kalau terjadi kontradiksi, dipertanyakan kebenaran itu. Ternyata tidak, pemirsa sekalian. Kalau Al-Quran menyebutkan bahwa yang pertama diciptakan adalah cahaya, ada dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal.
Kemudian setelah itu Allah menciptakan dari uap air. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa abinaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah itu menurunkan air dari langit. Dan air itu akan menyiram semua bumi dan tumbuhlah berbagai macam pepohonan. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran terjadi di dalam alam ini. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini hancur, betul hancur. Terjadi kiamat nanti hancur. Fana, kecuali hanya wajah Allah yang kekal. Apalagi? Jadi semua ayat yang disampaikan itu, terutama tadi ayat pertama, membaca adalah membaca secara tentang konteks. Membaca konteks ini adalah membuat suatu sistem aturan dan seterusnya, dan dengan catatan kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Maka muncullah cabang-cabang ilmu pengetahuan, mulai dari natural science, social science, humaniora, ya. Ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan kemanusiaan, humaniora dan seterusnya. Itu karena manifestasi atau wujud daripada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia segumpal darah. Ini menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, kedokteran, di bidang antropologi, psikologi malah. Kita semua ini dari segumpal darah loh. Tidak ada kita diciptakan dari batu, dari pohon. Maka sadarlah wahai manusia, kamu semua itu dari tanah, kemudian segumpal darah. Jangan sombong. Orang yang sombong itu adalah orang tidak mengenal identitas diri. Kamu punya mata, aku punya mata. Tempat keluar dari mata. Kamu punya telinga, aku punya telinga. Tempat keluar dari telinga. Hidung, semua yang ada pada diri kita, lubang-lubang itu tempat keluar kotoran. Kalau begitu sama. Kalau bahasa orang Bugis sama aja. Tidak ada berbeda. Sama semua ini. Kamu dari tanah, aku dari tanah, kembali ke tanah. Kamu semua ini adalah memiliki lubang tempat keluar tai atau kotoran. Kan itu pemirsa sekalian. Pada malam ini sebenarnya adalah malam renungan, di mana Tuhan menyuruh kita belajar, membaca. Tuhan menjelaskan tentang penciptaannya. Tuhan mengajarkan kita menulis, membaca, mengkaji, meneliti, merenungkan dan seterusnya. Karena pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Tapi karena Allah itu memiliki tujuan baik kepada kita, maka kita diajar, kita belajar, kok bisa? Makanya disitulah kita bisa menemukan bahwa di dalam Al-Quran itu punya keistimewaan. Apa keistimewaan? Satu, mudah dihafal. Mulai dari orang kecil, orang buta pun bisa menghafal 30 juz. Coba dibandingkan, ada di antara kita yang masih bertahan itu menghafal Pembuka Undang-Undang Dasar 45? Tidak ada. Tapi Al-Quran ini karena ruh manusia adalah ciptaan Tuhan, Al-Quran adalah wahyu, semuanya adalah dari Tuhan, maka ketemu sebagaimana satu gelas air yang berisi air dengan gula. Maka terjadilah persenyawaan atau kecampuran. Yang kedua, Al-Quran itu memiliki bahasa yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Para sastrawan, para puitis, para ahli bahasa dari Arab jahiliyah tidak bisa. Allah memberikan sebuah tantangan. Coba, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang saya turunkan ayat ini kepada Nabi saya, coba kamu bikin satu ayat pun dan panggil semua para penolongmu. Niscaya kau tidak bisa.
Ini yang menjadi masalah. Apalagi ada orang yang ingin menghapus, menyuruh menghilangkan 300 ayat Al-Quran. Itu orang gila. Tidak tahu tentang bagaimana sebenarnya istimewaan Al-Quran. Dan Al-Quran itu ketika dibaca, ini Ramadan sudah 17 malam, orang-orang mengikuti bacaan, bahkan ada yang menangis ketika imamnya memiliki suara yang sahdu. Tidak perlu pakai musik dalam sholat, tidak pakai gitar, tidak pakai piano, tidak pakai nyanyi-nyanyi. Kok orang bisa menangis? Kenapa? Di dalam Al-Quran ada nilai seni. Dan Al-Quran itu pemirsa sekalian memiliki konsistensi. Ayat pertama menyebutkan Allahu Ahad. Surat terakhir dari surat An-Nas juga menyebut Allahu Ahad. Tidak ada bertentangan antara ayat satu dan yang lain. Dan yang ketiga adalah Al-Quran itu mempersatukan umat. Negara apapun kita, budaya, bahasa apapun, kalau kita umat Islam sholat pasti menghadap ke kiblat, dan bacaan yang kita mengikuti baca suratul Fatihah sebagai penyatu umat. Disampaikan juga di situ Ka'bah adalah tempat yang dituju kiblat semua orang, menjadi pusat persatuan. Dan pemirsa sekalian, yang paling dahsyat dalam Al-Quran adalah ketika Galileo Galilei dihukum gantung karena bertentangan dengan ajaran kitab suci pada abad Renaissance. Kitab suci itu mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi, tetapi Galileo Galilei mengatakan bumi mengelilingi matahari. Ternyata ada di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 37. Wasamsi tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berada pada poros dikelilingi oleh manzilah-manzilah. Apa itu? Bumi. Sekiranya Galileo Galilei itu mengenal Al-Quran, dulu waktu dihukum pancung, dihukum gantung, dia akan mati syahid. Tetapi sayang, dia belum lihat Al-Quran. Kesimpulannya adalah, semakin kita membaca Al-Quran, kita menemukan kebenaran-kebenaran. Rugilah orang yang senantiasa menantang Al-Quran atau penantang Al-Quran. Al-Quran itu semua dapat menjelaskan baik secara iman, secara sosial, secara biologis, bahkan secara sains dan teknologi. Bersyukurlah Bapak, Ibu, pemirsa sekalian yang menganut Islam, karena Islam adalah jalan keselamatan, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Di mana kita bisa peroleh itu rambu-rambu keselamatan? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.